Di sebelah saya ini, di depan saya ini adalah abang-abangan yang punya cerita. Nah, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik, sehat. Sehat Sehat. walafiat. Kita kompak dulu. Salaman kita kan. Salaman. Oke. Perkenalkan. Udah kenal ya, Bang? Udah kenal Bang. Bang Ade kan? Oh, udah kenal. Oh ya. Oke. Silakan Abang lah memperkenalkan dirinya. Abang ini dari mana dan siapakah Anda? Oh, Wah, yes. kan kayak gitu. Silakan Bang. Oke. Waktu dan tempat nih dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya, kalau nama medsos Bang ya, nama medsos Farhan Bunga. Oke. Cuman saya biasa dipanggil Dayat. Mau panggil Dayat. Asal saya dari Lamandau. Dan saya pun kebetulan juga nih Bang, kebetulan seorang konten kreator. Oke. Yang menggeluti konten yang tema-tema jajanan India yang lagi viral-viralnya dulu, kan saya isi dengan bahasa-bahasa kita gitu, bahasa asli Kota Waringin. Oke. Jadi di sini saya punya cerita, punya cerita seputaran dunia narkoba, Bang. Oh, asik nih kan. Kalau kita kulik asik nih Bang. Ya, tapi kalau dinikmati janganlah. Jangan Bang, jangan Oke, sampai. ini cuma kita menceritakan, bukan menceritakan, maksudnya kita flashback lah sedikit. Iya, ya, benar. Kan, kayak gitu. Oke, silakan Bang. Jadi saya merupakan seorang ex-user Bang ya, katakanlah ex-user. Oke. Mantan pemakai ya. Mantan pemakai. Kebetulan saya pun baru keluar dari pondok pesantren Bang. Baru keluar dari pondok pesantren sekitar beberapa bulan yang lalu kan. Jadi mungkin saya akan membagikan pengalaman ke teman-teman apa itu narkoba, terus gimana saya bisa terjerumus. Oke. Terus gimana ceritanya saya bisa ketangkap. Pengalaman di penjara dan ya macam-macam lah nanti Bang. Ya seputaran itulah. Seputaran itulah pokoknya. Oke. Cuma itu bukan tutorial cara make. Jangan sampai ya teman-teman. Jangan sampai Pak. Iya, kita di sini cuma ngebahas yang aman-aman aja kan. Kayak gitu. Karena ini sebenarnya agak sedikit risk to the can ya Pak. Ngebahas yang kayak gini. Karena di berita itu banyak sih. Kalau di tempat kita mah hampir setiap hari ya Pak Pik ya. Wih, benar Bang itu Bang. Itu di laman Facebook, di informasi Facebook tempat kota saya tinggal tuh udah kayaknya udah hampir tiap hari tuh ada aja yang pakai baju warna cerah seperti itu. Oranye Bang pasti. Oranye itu. Udah banyak aja. Jadi ya saya sih pernah berpikiran kayak kapan sih maksudnya bisa ngundang orang yang tapi mantan pemakai. Iya, Bukan pemakai kita undang sini, enggak, Pak. Cari masalah. Ya kan? Yang ada di geruduk saya. Jadi akhirnya ya itu takdir ya kan, ditakdirkan kita ada punya teman yang hubungin kayak gitu. Jadi cerita ya Bang ya. Iya. Gak apa-apa nih dong diceritain. Sambil. Kan, kayak gitu. Jangan tegang Bang. Kayak gitu karena saya juga tegang nanti. Saya juga tegang Bang nih Bang. Lama nggak konten. Oke. Kayak gini nih Bang. Ini banyak di luaran sana tuh pasti bertanya-tanya nih. Iya. Bertanya-tanyanya kayak gini kayak kenapa make? Nah, itu dia Bang. Gitu kan? Kenapa make? Cerita dulu nih Bang. Awal mula make. Boleh Boleh iya, nggak Bang? Oh, iya dong. Cerita. Jadi ceritanya awal mula saya bisa kenal dengan narkoba itu di tahun 2010 Bang. Saat saya masih bujangan tuh. Iya. Bujangan kan rasa penasaran kita kan tinggi nih. Tinggi. Dan itu pun saya diajak teman, saya coba pakai, dan saat itu untuk ibaratnya konsumsinya tidak serta-merta setiap hari, enggak Bang. Jadi saat tahun 2010 itu saya tahu bahwa oh ini nih rasanya nih, ya udah gitu aja. Paling bisa dikatakan lah 3 atau 4 kali lah. Nah, setelah itu tahun 2012 saya putuskan berhenti. Tapi itu dari 2010 ke 2012 tuh nggak rutin Bang. Jadi 2010 saya pakai
sebulan kemudian, coba lagi ah. Oh, berkala jadi. Terus sebulan lagi, coba lagi ah. Nah, udah habis itu. Enggak yang kayak orang, yang enggak kayak orang mungkin tiap hari. Enggak, Bang. Yang kayak di film-film. Enggak tiap hari saya. Kalau tiap hari checking dong badan saya, Bang. Oh iya. Nah, jadi saya putuskan setelah saya sibuk dengan pekerjaan saya waktu itu, saya putuskan berhenti total. Dan itu pun saya nikah 2012. Berhenti total sampai 3 bulan sebelum ketangkap kemarin. Itu udah berhenti total, Bang. Berhenti total. Enggak, kayak gini maksudnya rasanya sabu tuh kayak gimana, Pak? Nah, soalnya gini. Nggak usah lah jauh-jauh kita ngasih contoh, ini sama-sama masuk kategori mungkin kalau di agama diharamkan. Iya, benar. Minuman lah, contoh, ya kan. Mabuk nih pusing, Bang. Ya. Hanyut aja kan, kayak gitu. Kalau kebanyakan nyodor-nyodor, lupa pulang, nah kayak gitu kan. Jadi, nah rasanya sabu tuh kayak gimana waktu Abang rasakan? Nah, jadi gini, untuk narkoba jenis sabu ini memang beda, Bang, sama minuman. Kalau narkoba jenis sabu ini dia kan sifatnya ini apa ya? Stimulan, Bang. Jadi dia nih memberikan semangat yang luar biasa buat diri kita nih. Misalnya nih, pekerja berat kan, pakai sabu. Otomatis jadi Superman dia, Bang. Wih, serius. Tapi bukan Superman bisa terbang, Bang. Enggak. Jadi tenaganya itu, semangat kerjanya itu nggak ada limitnya tuh udah. Nggak ada limitnya, jadi lebih semangat dia untuk bekerja gitu, Bang. Kalau untuk memakai sabu ini. Kayak doping nggak sih? Iya benar, doping itu sebenarnya. Oh gitu. Nah, jadi disalahgunakan kan? Nggak pakai resep dokter. Enggak. Tanpa resep dokter gitu. Iya. Nah, jadi sabu itu kan apa ya? Sifatnya memang yaitu tadi memberikan dorongan semangat untuk giat bekerja. Nge-boosting lah, Bang. Oke. Jadi kalau kita lagi males atau apa, pakai sabu, semangat kita makin membara, Bang. Oh, gitu. Beda kayak minum ya, Bang. Beda kayak minum. Teler. Muntah. Ya kan? Lupa diri. Ya mungkin itu sedikit banyak dari pertanyaan orang sih. Iya. Yang nggak make ya, Bang. Salah satunya ya saya pribadi pun nggak tahu rasanya sabu itu seperti apa. Jangan sampai, Bang. Jangan sampai. Karena memang ya Allah susah cari duit, Pak, gitu kan. Kalau gitu tambah susah lagi, kan kayak gitu. Iya. Karena nggak murah-murah, sabu tuh nggak murah-murah pasti harganya. Mahal, Bang. Nah, mahal. Berapa, Bang? Pokoknya kalau hitungan per gram. Kita ngomong aja lah di sini nih. Tapi saya untuk per gram sih. Zaman dulu, Bang. Kalau zaman 2010 itu masih 1.500.000 segram. Tapi kalau kita kan Omaria nih, orang miskin nih, nggak mungkin kita beli 1 gram, Bang. Kita beli paketan aja, paketan. Dulu kan kalau pengedar kan jualnya ada yang 200, ada yang 2,5. Itu yang sepaketan gitu tuh sekali pakai atau kayak apa? Sekali pakai. Paketan kecil tuh sekali pakai. Dikit berarti, Bang? Dikit mungkin bisa dapat 5-6 kali isapan. Kalau 1 gram tuh, Bang, banyak, Bang. 1 gram itu bisa kita konsumsi selama 3-4 hari. Wih, tapi 1 juta habis. Jutaan, 1.500.000. Itu kebat. Kalau orang banyak duit mah mungkin nggak jadi masalah ya. Sama orang yang kebal hukum. Iya. Mungkin nggak jadi masalah. Coba perkaranya kita kembali ke personal Abang nih, Bang. Ya. Itu sedikit intermezzo lah ya. Lelucon jokes yang ya di luar sana tuh banyak yang kayak begitu tuh soalnya. Cuman ya begitu, ya kan? Cuman belum ketahuan aja sih. Belum ketahuan aja, kan kayak gitu. Bang sendiri waktu pakai kayak gitu ada kepikiran nggak? Maksudnya ini merugikan nggak sih kayak gitu? Kalau sudah dekat dengan barang itu, Bang, cuman hati kecil kita sebenarnya berpikiran, oh, kenapa sih aku make? Aku kan udah berkeluarga, kenapa aku make? Cuman kalau sudah ada barangnya, dengan diajak oleh teman dan kemauan kita juga ada di situ, jadi risiko yang bakal kita hadapin ini nggak kita pikirin lagi, Bang. Egois lah. Egois kita lebih mementingkan benda itu. Padahal kita nggak mau make. Cuman kalau dia udah ada di dekat kita, saya jamin deh pasti dipakai kalau memang pernah make. Berarti temennya setan, Bang. Cuman kalau kayak Abang nih kan belum tahu nih kan. Iya, jangan sampai tahu lah, Pak. Ibaratnya ada di depan, pasti Abang nolak.
Kalau saya kan sudah tahu lama, ada di depan saya, pasti saya pakai. Tapi hati kecil saya ini berkata, kenapa dipakai? Kenapa dipakai? Kamu punya anak, kamu punya istri gitu loh. Tapi ya itu keinginannya itu tadi. Keinginannya lebih tinggi. Keinginan beregois rianya lebih tinggi. Kayak gitu. Tapi memang merugikan nggak menurut abang? Nyabu itu sangat merugikan. Yang dirugikan apa aja nih? Yang dirugikan pertama diri kita sendiri nih. Terus keluarga pastinya. Terus pekerjaan kita. Karir kita. Dan nama baik keluarga. Itu yang sangat dirugikan. Dirugikan? Iya. Dan abang ngerasa? Semua banget. Tuh komplit sudah? Sudah saya rasakan ini. Jadi ibaratnya apa ya? Dikatakan hancur ya hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Nyesal loh? Banget pokoknya. Kalau disuruh ngulang mau dong berarti? Jangan sampai. Enggak, maksudnya ngulang untuk memperbaiki semua. Nah, maksudnya dari awal tuh nggak mau deh awalnya, harusnya kayak gitu. Iya, kalau waktu bisa diulang. Pengen riset aja sudah. Pengen riset aja, nggak mau lah saya dekat-dekat gituan lah. Karena akhirnya ngerasakan. Iya. Rasanya masuk penjara, rasanya ditangkap. Itu petugas. Abang waktu ditangkap kayak gimana tuh? Nah. Posisi dan kondisinya tuh bang. Weh, kayak di film-film nggak? Kayak 86 kan nih? Saya dengar ya? 2 tahun kemarin bang ya. Minum bang, minum. Oke bang. Lanjut. Tahun kemarin saya ditangkap. Nah, jadi saat itu kebetulan juga saya kan kerja di toko. Ya, punya toko lah. Terus saat itu di hari Sabtu saya menguasai narkoba itu di badan saya. Nah, saat itu saya lagi asik aja jaga toko, jaga anak. Kok tiba-tiba polisi datang. Polisi datang langsung A1 nih, pasti ketangkep nih. Udah dibilang, sini. Loh, siapa ini? Saya berpikiran ada orang beli kan? Ternyata polisi bang. Dan lagi langsung tahu gitu mana barangnya. Langsung tahu polisi. Iya. Nah, jadi itu kan mungkin ada salah satu kawan yang menginformasikan. Saya yakin itu. Oh berarti ya namanya orang nyabu nggak mungkin abang bilang ke orang lain, weh saya nyabu ya nggak mungkin bang. Ya kan? Iya. Otomatis teman dong. Otomatis ada teman yang menginformasikan. Cepu nih. Nah, cepu. Bahasanya cepu kan? Bahasanya cepu. Iya kan Pak? Cuman untuk siapa dan siapa, biarkan saya yang tahu dan Tuhan aja yang tahu. Tapi abang tahu orang itu? Banget. Tahu banget. Tahu banget. Sakit hati nggak? Dibilang sakit hati sih awalnya memang sakit hati bang. Oke. Sakit banget. Kok saya bisa? Kok dia bisa gitu? Ibaratnya menjebak saya dengan cara kayak gitu. Padahal sama-sama sama-sama belangsaknya nih. Iya. Anggapan. Sama-sama bangsat, sama-sama make, sama-sama tahu. Oke. Kok dia malah ngorbanin saya? Itu loh bang. Iya. Karena saya tadi bilang temannya setan. Berarti dia setan tuh. Sorry temannya. Wah. Memang sih awalnya pokoknya apa ya? Saya nggak bisa berpikir lagi saat ditangkap. Saat ditangkap itu yang saya pikirkan hanya anak bang. Karena di sebelah saya ini anak saya lagi tidur. Anak saya yang paling bungsu. Untungnya dia nggak bangun. Kalau bangun lihatlah dia nangis segala macam kan. Untungnya dia nggak bangun. Yang saya pikirkan cuma anak. Ya Allah, kok bisa saya ketangkap ya? Kok bisa ditangkap? Kok bisa digerebek? Posisi saya tidak memakai saat itu. Kita saat itu tidak make. Memang sebelumnya kita make. Kita pakai. Cuman nggak pada hari itu. 2 hari sebelum itu kita pakai. Dan hari yang kita ketangkap itu kita nggak ada make sama sekali. Cuman kita menguasain. Ada barang di badan kita. Ya. Nah terus waktu abang ketangkap tuh udah langsung aja dibawa ke. Itu posisi di toko. Di Lamandau. Di Lamandau. Oke. Di toko saya ketangkap. Weh, itu bang, pokoknya apa ya? Saya ngelihat istri saya, ngelihat keluarga saya datang, weh. Ya Allah, kok bisa itu aja. Cuman ya itu tadi, saya mau sakit hati sama cepu juga sia-sia. Jadi saya kembaliin aja lagi. Oh, mungkin ini memang teguran.
cara Tuhan negur aku mungkin. Dengan cara dia. Iya. Oke. Ditegur dengan cara seperti ini. Mungkin selama ini kurang bersyukur, Bang. Mungkin ya. Oke, ada Mungkin, kemungkinan. ada kemungkinan kurang bersyukur kan. Ambil hikmahnya lah, Bang. Berarti. Ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya. Ya, karena kalau udah kejadian kayak gitu mau kemana? Iya kan? Iya. Mau cari pembelaan kemana? Nggak bakal juga, Bang. Kita kalau untuk pembelaan, ya posisi kita udah ketangkap. Udah tangkap, memang ada barang. Barang ada. Berarti kan memang terbukti. Menguasai barang. Iya. Nggak ada pembelaan. Kita pembelaan, oh ini bukan ini. Percuma. Lah ini barang bukti ada kok. Ada. Yang buktinya juga barang itu abang ambil. Iya. Adanya di abah dan abang. Iya. Gitu. Jadi dia kalau narkoba ini kan, walaupun itu bukan milik kita, kalau kita kuasai ya tetap kita ikut. Ngeri aja sudah, Pak. Ngeri. Makanya jangan salah pilih teman ya. Iya. Kayak gitu. Pilih teman yang berkopiah lah lagi. Gak semua juga, Pak. Ya kan? Istri gimana, Bang? Wih. Istri. Saya ini ya, sok bodoh ya. Kayak istri gimana, Bang? Ya nangis lah. Kayak mana ya kan? Cuma saya salutnya itu, Bang. Oh, sama sekali dia nggak ada nangis. Waduh, sebenarnya benar. Saya bukan ngebagain istri saya, enggak. Cuman fakta yang terjadi dia sama sekali nggak nangis. Yang ada dia marah, Bang. Iyalah. Kecewa sama saya. Kecewa jelas. Iya. Marahnya karena kecewa. Pokoknya nangis itu nggak ada. Dia cuman kecewa aja, marah. Ibaratnya kalau bisa saya ditampar tuh. Direhab apa penjara sih kalau pemakai itu? Sebenarnya kan kita di penjara tuh. Cuman kalau saya mikirnya bukan di penjara sih. Kayak mondok aja, Bang. Pesantren. Pas ketangkep, kita dibawa tuh ke Polres. Dibawa ke Polres. Terus kita ditahan di sel khusus narkoba. Bukan sel narkoba sih, sel di unitnya narkoba kan. Kita ditahan di situ selama 2 hari. 2 hari, terus kita baru dioper lagi ke sel tahanan yang banyak orangnya itu, Bang, yang di Polres itu kan. Jadi kan dia kan kalau awal-awal ketangkap kan dia masih diinterogasi nih. Jadi dia ditahan di sel yang dekat ruang interogasi. Setelah itu baru dioper ke sel tahanan yang sama dengan warga-warga yang lama lah. Warga-warga yang lama. Digabung nggak sama kasus-kasus lain? Digabung, Bang. Digabung sih itu semuanya. Yang dari kasus pencurian, kasus cabul. Sakit tuh biasa tuh ya dengar cerita tuh kalau udah pencabulan, pemerkosaan tuh. Aduh, ya Allah. Jangan diceritain, Bang, nggak sanggup. Ngeri, Pak, ya kan. Biasanya yang jengkel ya sesama napinya. Iya, sesama napi. Kalau kasus yang tadi pencabulan. Kalau kasus pencurian, kasus narkoba, tipikor itu enggak. Cuma yang kayak asusila nih pasti. Pokoknya kalau udah asusila ngeri-ngeri sedap. Jadi asu ente di sana. Bukan jadi kasus asusila jadi asu ente di sana. Jadi balik lagi nih, Bang. Saya ditahan itu kan. Saya ditahan, setelah itu istri saya datang. Itu dia memang benar-benar melampiaskan amarahnya ke saya. Kok bisa ya nih? Aku selama ini kasih kebebasan buat kamu. Kamu mau ngapain, mau kemana, aku kasih kebebasan. Kok bisa? Malah disalahgunakan. Kecewa lah. Cuman saya pun nggak bisa ngomong lagi. Cuman bisanya, udah maaf gitu aja. Cuma bisa bilang maaf. Bilang maaf aja. Itu udah nggak kuat tuh. Nggak kuat. Itu pun maaf pun udah kayak susah ngomongnya tuh. Pecah, Bang, tangisku, Bang. Namanya nyesal ya, Bang. Belakangan. Kalau di depan pendaftaran namanya. Jadi di rutan, itu kan rutan namanya, Bang. Kalau di Polres kan rumah tahanan negara. Jadi saya di situ ditahan selama 2,5 bulan sambil menunggu vonis sidang kan, vonis dari hakim. Setelah 2,5 bulan baru saya dikirim ke lapas Pangkalan Bun. Dilimpahkannya di sini ya? Dilimpahkannya sini. Kalau udah sidang
sidang ibaratnya berkasnya udah lengkap udah lengkap, P21 kan sidang. Nah, kalau ada waktu jadwalnya pengiriman, ya udah kita dikirim. Kirim ke lapas ini, Pangkalan Bun. Di sel. Berapa orang satu sel, Bang? Satu sel kalau di Polres kita kurang lebih 7-8 orang. Kalau di lapas 10-11 orang. Satu kamar. Satu kamar. Bisa napas? Bisa sih. Kan oksigen banyak aja. Oh, kan jeruji besi. Cuman nggak bisa gerak bebas. Iya, Pak. Iya, rebutan. Mandi kayak apa, Bang? Aman? Mandi, kita dapat jatah air itu pagi 6 galon, sore 6 galon untuk satu kamar. Satu kamar tadi berapa orang? 11 orang. Cukup, Bang? Dicukup-cukupin, Bang. Karena palingan kita untuk mandi paling kita dibatasin 5-6 gayung. Wah, buat bagi sama teman tadi. Bagi sama teman, dan kita lebih pentingkan air itu untuk cebok. Mandi nggak penting lah. Mandi nggak penting. Kayak sekali 2 kali kayak cukup aja lah. Kita lebih penting untuk bersihin habis BAB gitu kan. Iya. Nggak lucu, Pak, ya kan? Udah aja dah. Walaupun belum selesai nih ceboknya. Nggak bisa begitu dong konsepnya, ya kan? Teman sebelah nggak enak. Ya gitu. Makanan enak. Enak, dibilang enak. Kategori enaknya penjara itu gimana? Itu, kalau kita di penjara ya itu yang disediakan oleh pihak penjara, ya itu yang kita makan, ya itulah kita rasakan, enak-enakin aja, Bang. Cuma kan beda kayak kita makan di rumah. Bisa milih. Kalau itu kan apa adanya di situ, ya itu kita makan, daripada kita nggak makan. Iya, Pak. Nambah penyakit. Sudahlah di situ cari penyakit loh, Pak. Iya. Oke. Saya tuh sebenarnya penasaran, karena bukan penasaran apa yang masuk, enggak lah, nauzubillah min dzalik bala. Maksudnya ada beberapa teman tuh juga yang mantan napi, ex narapidana tuh. Jadi dia juga ada cerita masalah di penjara tuh seperti apa. Ya banyak cerita lah. Ya salah satunya ya ini tadi. Yang abang ceritain tuh benar, kata teman saya itu benar, yang kayak ya udah makan, ya yang makan aja yang dikasih, kalau nggak makan ya lapar kayak gitu, karena nggak ada pilihan lain. Kayak gitu. Nah, karena beli keluar nggak mungkin kayak gitu loh, kecuali kita punya uang, Bang. Iya, kalau punya uang kita enak di penjara. Nitip. Nggak nitip sih, kan ada kantin. Oh, ada kantin. Jadi kita bisa makan di kantin. Oh gitu. Iya, kantin kan ada. Jadi kalau kita punya uang nih, kita nggak bingung mau makan. Tapi kan nggak kerja, Pak. Ya nggak kerja sih. Cuman ya itu, kita harus merengek dulu ke rumah. Nah, nyusahin orang rumah pastinya. Nah, itu dia, Pak. Cuman kalau udah di penjara, jangan sampailah kita nyusahin orang di rumah lagi. Jangan sampai. Karena kita aja udah bawa beban nih. Iya. Kan kayak gitu. Cuman kalau untuk orang berduit, ya enak lah. Gitu ya, Pak. Enak, bisa makan di kantin. Yang kayak di berita-berita dong, berarti. Iya. Yang berarti bener, Pak. Iya, benar. Kalau punya duit, lancar tuh. Lancar. Maksudnya ya bukan kita, ya ada oknum-oknum yang dari dalamnya juga gitu ya. Yang diberita sih. Yang diberita. Kayak ya di berita ya banyak lah kayak gitu. Cuman kan maksudnya nggak semua kan kayak gitu. Cuman untuk di sini sih, alhamdulillah sih enggak sih, Bang. Enggak. Tertib lah masih di sini. Tertib aja. Cuman untuk uang nih, mungkin kita uang buat keperluan pribadi kita aja, Bang, buat beli ini, beli itu, beli perlengkapan mandi. Oh iya. Makan. Dibongkar-bongkaran nggak kalau keluarga itu? Kalau dicek barangnya. Pasti dicek. Wih. Odol dikeluarin gitu, Bang? Nggak. Pasti. Hah? Pasti. Terus dimasukin kresek gitu? Kalau ada kiriman nih dari keluarga nih, kayak makanan misalkan, besukan dari keluarga, itu pasti dicek dulu sebelum dia masuk ke lewat dari P2U itu, pintu 2 utama itu, dia dicek dulu sama petugas, diobok-obok dulu. Takutnya itu tadi, ada sesuatu barang yang dilarang masuk ke dalam. Takutnya entah itu narkoba lagi. Ya kita kan nggak tahu. Kayak berita-berita, ya kan. Cuman alhamdulillah sih tertib dan aman sih lapas Pangkalan Bun. Tapi waktu di sini kita kan corona ya, 2 tahun ini hampir 3 tahun kan. Iya. Masih lah, sampai sekarang masih, cuman agak legang lah. Bisa dijenguk nggak? Nah itu dia, Bang. Di saat musim COVID ini, yang buat sedih para tahanan itu ya itu, nggak bisa dijenguk tatap muka sama sekali. Sama sekali.
Jadi teman-teman di dalam juga cerita, wah nggak enak kalau zaman COVID. Kita nggak bisa dijenguk sama sekali. Kita dibesuk cuman bisa kiriman makanan aja. Oh, itu aja. Iya. Untuk kita ketemu sama keluarga itu udah nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Kalau dulu kan masih bisa. 1 minggu kan 3 kali jadwal besuk kan. Jadwal besuknya oke. Berarti memang sama sekali udah nggak bisa. Sama sekali udah nggak bisa. Itu menambah kerinduan yang luar biasa. Wih, banget. Jadi teman-teman tuh rindunya tuh ibaratnya ditahan aja dulu. Serindu-rindunya. Iya. Kayak gitu. Ya, kalau yang ada besukan tuh kan kita kan rasa rindu kita itu nggak ketahan. Kita kan di penjara di situ, kalau kita udah ketemu anak, istri, ibu, bapak, kita nggak kerasa menjalani hari itu, Bang. Nah ini kalau udah nggak dibesuk, kerasa banget. Waktu abang kemarin itu berarti ada foto juga bang dong? Ada, Bang. Foto saya berbaju oranye. Oranye. Nanti kita tampilin ya. Aduh, itu pokoknya kalau lihat itu Tapi sedih. Ada, boleh Bang. tampilin nggak nanti? Boleh, boleh. Yakin? Yakin. Udah. Nggak, maksudnya biar maksudnya gini. Ini yang mana ya? Kok nggak pernah lihat? Padahal tiap hari kan. Maksudnya nanggung tuh di beranda Facebook teman-teman tuh pasti ada berita yang ketangkap karena kasus narkoba. Itu pasti ada. Nah mungkin ini salah satunya yang mungkin kalian lihat nanti kalau ini ditampilkan kalau ada fotonya. Tapi beneran boleh bang? Boleh, boleh. Oke. Boleh. Ikhlas ya bang ya, kita tampilkan. Terus bilang, oh ini si abang ini kayak gitu. Cuman ya itu tadi, itu tampilan dulu. Tampil sekarang udah beda, ya kan? Lebih fresh nih abangnya. Walaupun susut badan ya bang. Susut saya 15 kilo, Bang. Tapi udah mulai balik atau kayak Belum. 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 Tapi saya mulai pola makan saya tambah terus untuk mengembalikan badan saya lagi. Ya, biar sehat lagi lah kan kayak Sehat gitu. lagi. Dan teman-teman pun pada bertanya sebenarnya, yang belum tahu nih, saya ketangkep nih, mana sih si Farhan Bungah, mana sih yang sering konten ngedabing jajanan India jorok itu yang pakai bahasa daerah itu mana sih? Ya itu karena saya kan lagi sekolah mondok. Nah jadi orang-orang kan pikiran orang ini kan itu penjara. Cuma kalau bagi saya enggak. Itu merupakan pondok pesantren, Bang. Buat healing ya. Tapi memang pondok pesantren, Bang, sih itu, Bang. Memang pondok pesantren. Memang pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren At-Taubah. At-Taubah. Bukan perkara karena abang pengen biar nggak terlalu depresi jadi abang anggap pesantren gitu. Enggak, memang pondok pesantren. Pesantren. Jadi dia pondok pesantrennya itu pas di masjidnya itu. Oh, di situ. Jadi pintu 1, terus pintu 2 utama, terus pintu 3 melewati pos jaga nih. Masuk kita jalan, nah ini gerbang pagar, nah ini masjidnya, pondok pesantren itu. Jadi di atas sudah ada tulisan yang berjalan tuh. Selamat datang di Lapas Mangkalan Bun, Pondok Pesantren At-Taubah. Okay. Memang benar-benar mondok di situ, Bang. Mondok. Tapi alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Ada hidayah nih. Alhamdulillah ada hidayah. Itu orang Indonesia masih ada alhamdulillah. Tapi emang bener ya, mau diapain Pak? Kayak gitu kan. Nah aktivitas di sana ngapain aja bang? Aktivitas kita jam 7 pagi kita dari sore dulu nih bang. Sore jam 5 itu kita udah ditutup nih. Pintu udah ditutup sampai jam 7 pagi baru dibuka lagi. Nah setelah dibuka kita aktivitas bersih-bersih, buang sampah, kalau piket blok, terus senam, terus ada yang masjid, sholat duha. Ya tergantung dari tahanan aja sih, dia mau ngapain sampai dari jam 7 sampai jam 5 itu dia mau ngapain bebas. Cuma nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar aja. Kan bebas Pak ngapain. Tentu nggak ada tahannya. Pak, jam ini bebas Pak. Saya boleh keluar nggak Pak, izin manjai. Mau izin aja. Nggak bisa Pak. Ente ditahan ya gitu kan. Tapi kalau yang di Blok Sabu itu campur nggak? Maksudnya ini tahanan sekian tahun ini. Dia dibedakan bang. Maksudnya untuk yang kasus narkoba ini ada blok khusus. Oh khusus. Kalau narkoba ini dia di blok A. Di blok A, terus untuk pidana umum dia di blok B. Terus untuk narkoba dan pidana umum yang masih menunggu masa vonis ataupun hukuman di bawah 5 tahun dia di blok C. Nah kayak saya kemarin di blok C tuh.
Paling rendah nih. Paling rendah hukuman di bawah 5 tahun. 5 tahun. Oke. Tapi ya walau gimana pun yang namanya dihukum itu di masuk sana tuh pasti udah nggak enak Pak, ngebayangin. Nggak kebayang Bang. Belum pernah terbayangkan sebelumnya. Belum terbayangkan sebelumnya dan tidak disangka juga. Nggak ada cita-cita juga mau mampir sana Bang. Nauzubillah Bang, cita-cita kayak gitu Bang. Cuman ya itu tadi kembali pada ini semua karena perbuatan saya juga sih. Ya. Karena keteledoran. Tidak bisa mengontrol diri. Karena rasa penasaran. Iya. Wah. Ya namanya laki-laki ya. Tapi enggak juga. Kadang ya laki-laki begitu ya, kadang perempuan ada juga kan Bang? Ada. Nah, ada juga perempuan. Perempuan laki ya sama aja. Cuman nggak gabung jadi satu Bang. Oh nggak gabung. Enggak, dia beda. Oh ya kan di sana pada pesantrennya juga. Kalau digabung bahaya. Kalau digabung bahaya nanti pernikahan dini Bang. Tahu aja kan kita ditahan. Pokoknya ngeliat cewek aja udah kayak ngeliat emas itu Bang. Karena nggak bisa dikunjungi sama keluarga. Nggak bisa. Iya juga Bang. Jadi dia untuk tahanan wanitanya khusus di blok wanita. Nggak pernah ketemu juga selama ditahan? Ketemu saat pagi aja, di saat pagi senam. Oh itu baru ketemu? Ketemu keluar. Kalau nggak ketemu. Nggak ketemu. Wih kalau udah ngelihat, kayak serigala berbulu sawah. Kayak ngelihat apa-apa aja Bang. Kalau udah ngelihat apa-apa ya. Berarti macam-macam yang dilihat sudah. Yang gini. Udah kayak ngelihat emas pokoknya. Gila kali ya. Dari juga ya namanya kalau udah di sana tuh pasti pikiran kemana-mana juga. Iya. Yes. Dan di situ kan kebebasan kita itu dirampas oleh negara karena kesalahan sendiri. Bukan kesalahan negara. Kita udah melanggar hukum kan. Iya. Kebebasan kita yang dirampas. Itu sanksi yang didapat. Sanksi. Oke. Terima nggak Bang? Terima. Saya terima. Ikhlas. Kangen sama? Enggak. Jangan sampai dah. Saya kangennya cuman sama teman-teman aja. Teman-teman. Kalau kangen untuk masuknya enggak dah. Karena kangen sama teman-teman mungkin karena ngerasakan hal yang sama. Jadi saling menguatkan. Sama ngerasain hal yang sama tapi sama saling mensupport. Padahal sama-sama rapuh ya. Sama-sama nangis sebenarnya. Harusnya itu berpelukan ya Pak. Ya tapi namanya di tempat seperti itu tuh kita ya sesama. Kayak abang itu ya senasib lah sama temannya itu ya saling support karena udah tidak mungkin ada yang bisa menolong. Kecuali mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Ambil hikmahnya berarti kan Bang. Cuman itu aja yang bisa kita lakukan. Kalau kita cuman makan, tidur, ngerokok, kita nggak ada ubahnya malahan. Jadi tapi kalau itu ya banyak nih kalau udah masuk kayak pesantren lah ya kita anggap. Pesantren yang di luar kan beda dengan pesantren yang dalam. Iya. Karena di sana udah pasti cap napi narapidana. Kalau keluar tuh kalau mau jadi bagus sekalian. Kalau mau jadi lebih belangsak lagi gitu. Iya. Itu sih kembali pada individunya aja sih. Masing-masing aja. Kalau bagi saya nih ya, saya harus lebih baik dari sebelumnya. Saya harus merubah hidup saya. Karena saya sudah merasakan pahitnya ditahan, sakitnya pisah dengan anak istri. Saya udah ngerasakan. Jadi saya harus berubah ke arah yang lebih baik lagi. Itu aja Bang. Mau sampai kapan kalau saya harus tetap-tetapan seperti yang dulu? Gak ada berubahnya. Mau sampai kapan? Saya punya anak 3 Bang. Masih kecil-kecil. Yang pertama 10 tahun, 6 tahun, 2 tahun setengah. Masih kecil-kecil semua. Abang udah ibaratnya ninggalin istri, ninggalin anak-anak yang masih kecil-kecil yang seharusnya tuh memang butuh ya yang namanya didikan dari seorang ayah, kasih sayang dari seorang ayah. Tapi pernah diizinin nelpon gitu nggak Bang? Kalau di lapas? Kalau di lapas kan memang ada fasilitas telepon, wartel. Wartel. Nah, jadi kalau kita nelpon itu per 15 menit. Nah, nelpon itu. Cuma dibatasin. Seminggu atau tiap hari boleh? Tiap hari boleh. Wartel yang disediakan oleh pihak lapas. Tapi terbatas lah. Ngantri Bang. Ngantri. Ratusan orang di lapas, HP-nya di situ cuma ada sekitar 15 sampai 20 biji aja. Yang di wartel itu. Di wartel itu ya. Disediakan.
Itu cerita dari abang ya. Jadi kita bikin asik ya, sebenarnya sedih pak. sedih. Saya sebenarnya nggak mau sedih-sedih. Oh nggak masih Tapi sedih. kalau udah ingat ke anak, Oke, udah. saya tinggalin anak saya selama berbulan-bulan. Ya. Mereka sebenarnya kan butuh sosok ayah di rumah itu. Iya. Dan sekarang, Apalagi umur segitu kan. iya, mereka hanya ditemani oleh mamanya aja. Iya. Itu pokoknya saya merasa berdosa sekali, Bang. Dengan anak saya. Ya. Pastinya. Tapi sekarang sudah bisa ketemu. Sudah bisa ketemu, alhamdulillah. Tapi hubungan abang sama istri kayak gimana? Hubungan sama istri sih, dia kan kecewa nih, Bang. Oke. Kecewa. Jadi kita bisa dikategorikan apa ya? Ya abang tahu sendirilah. Kalau istri kecewa atau apa kan. Pokoknya ya itulah. Cuman ya mudah-mudahan masih bisa kembali seperti biasa hubungan kita. Cuman saat ini kita lagi renggang. Oke. Memang ya dibatasi rasa kecewa. Ya, karena kekecewaan dia tadi. Dan saya pun sebenarnya apa ya? Menyesal sih dengan apa yang udah saya lakuin. Ya itu tadi, narkoba ini benar-benar jahat, Bang. Satu, dia jahatnya ini dia merugikan kita, diri kita nih, badan kita nih. Awalnya kita sehat jadi sakit-sakitan kan karena narkoba. Kedua, keluarga kita hancur, berantakan, rumah tangga hancur gara-gara narkoba. Ketiga, orang tua kita, mertua kita, otomatis kepercayaan mereka dengan kita udah hilang. Sirna gitu. Iya. Dan keempat, nama baik kita di mata masyarakat. Ya. Sanksi sosialnya gitu. Sanksi sosialnya. Apalagi udah pakai baju tahanan gitu, orang banyak lihat udah. Wah. Pasti omongan-omongan di luar sana nih, oh ternyata si ini. Gembong apalah. Gembong narkoba. Buset dah pokoknya. Udah kayak mau tonton Pak. Pokoknya kalau udah kita jadi tahanan, pasti omongan-omongan negatif itu pasti liar, Bang. Di luar sana itu pasti judulnya macam-macam. Macam-macam pokoknya. Dengan cerita yang macam-macam. Kan macam-macam. banyak sutradara banyak. Iya. Iya banyak. Netizen. Ya kan, netizen aja gitu bilang. Pesan-pesan buat keluarga ada nggak Bang? Paling utama sama ibu. Karena Bang sampaikan. Mewek nih, Bang. Terserah lah Bang, abang mau nyampaikan kayak gimana Bang? Untuk ibu Uma lah, saya manggilnya kan Uma. Saya benar-benar minta maaf dengan ibu saya karena saya tidak bisa menjadi apa yang diharapkan, Bang. Dan saya sudah mengecewakan dia, sangat kecewa luar biasa. Terus untuk kedua mertua saya nih, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak, Mak, Dayat minta maaf. Terus untuk istri, maafkan ayah. Cuman dia sebenarnya tahu nih, Bang, hari-hari saya itu dia tahu sebenarnya. Saya ini ibaratnya apa ya? Orang lama yang di narkoba atau enggak, dia sebenarnya tahu. Cuman itu tadi, saya udah mengecewakan dia dengan dia merasa saya bohongin gitu. Nah itu, aku minta maaf mah itu aja. Dan untuk anak saya nih, Bang, ya Allah, kalau udah ingat anak. Yang paling besar itu kelas 3 SD. Namanya Rama. Saya biasa panggilnya Abang. Bang, ayah minta maaf, Bang. Udah mengecewakan Abang. Udah buat Abang kehilangan ayah selama berbulan-bulan. Kakak Nindi, Dede Ahan. Pokoknya ayah minta maaf. Janji ayah akan menjadi yang lebih baik untuk abang, kakak, dan Dede Ahan. Janji. Tuh kan sedih ya jadinya kan. Abang sih mancing-mancing. Saya jadi terharu ya. Karena saya juga punya anak, punya istri, punya orang tua, punya mertua. Thank you Bang. Sama-sama Bang. Bukan bermaksud bikin abang nangis, enggak Bang, cuman ya enggak sih, kayak saya kalau udah bicarain anak pasti nggak tahan tuh Bang. Ya, nggak tahan pokoknya. Ya,
buat teman-teman lah, sekali lagi pelajaran nih buat kita semua, baik saya, teman saya ya Pak ya. Pelajaran buat kita nih, kita sama-sama berkeluarga, kita punya hobi, punya pekerjaan, kita punya ya, segalanya tuh udah masuk sana tuh, wah sudah. Teman-teman yang kita anggap selama ini baik, yang kita anggap selama ini seperti saudara kita sendiri, pasti bakal menjauh. Tapi baik Bang, baik itu tidak usah ditemani. Saya udah ngerasain sendiri ini Bang. Yang udah saya anggap kayak saudara saya sendiri, hilang. Sama sekali nggak pernah nengokin saya. Iya. Udah hilang kemana aja Pak. Ya cukup diingat aja lah. Iya. Saya nggak dendam kok. Iya. Enggak. Cuma ditandai. Ingat aja. Ingat aja lah. Oke Bang, terima kasih banyak. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.